Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sistem informasi dan teknologi, yaitu lebih kepada sistem ERP dan juga sistem CRM. Ya, langsung saja. Terkait dengan pengertian dari ERP itu sendiri atau Enterprise Resource Planning System merupakan suatu software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi dari suatu perusahaan di dalam suatu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan. Salah satu contohnya seperti departemen penjualan, itu sales, kemudian HRD ataupun SDM, sumber daya manusia, human resource development, production, atau keuangan, finance, dan accounting, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Sejarah ERP sebenarnya diawali dari adanya FAIS, ya, Functional Area Information System atau FAIS, yang dikembangkan secara independen yang pada akhirnya menghasilkan suatu information silo karena di masing-masing departemen memiliki sistem informasi masing-masing yang pada akhirnya membuat kurangnya komunikasi antar departemen sehingga terjadilah kondisi di mana ketidakefektifan aliran data dan informasi yang nantinya akan membantu jalannya proses bisnis dari organisasi. Sehingga syarat utama dari ERP itu sendiri adalah fokusnya yaitu ini, kata integrasi. Atau bagaimana mengintegrasikan ya tadi berbagai area yang terjadi silo tadi ya, departemental area menjadi lebih terintegrasi. Kemudian integrasi di sini ya tadi ya tidak hanya dalam artian menghubungkan departemental, tetapi di sini juga bisa memberikan layanan di mana ada suatu database yang sifatnya centralized yang nantinya akan memudahkan ya semua departemen tadi untuk melakukan transaksi informasi dan juga data. Selain itu juga untuk berkomunikasi. Database dapat ini ya memungkinkan departemen-departemen tadi ya untuk saling berbagi informasi secara real time. Kemudian tujuan dan peranan ERP di dalam organisasi. Tentunya yaitu dengan integrasi dapat diharapkan bisa ini ya mengkoordinasikan ya proses bisnis yang ada di organisasi secara menyeluruh sehingga jalannya proses bisnis bisa lebih optimal. Kemudian software yang ada digunakan untuk otomatisasi dan juga integrasi ya dari proses bisnis. Selain itu juga membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Kemudian menghasilkan informasi yang real time ya, di mana informasi itu tidak hanya terpusat tadi ya departemental atau silos, tapi bisa diakses oleh berbagai departemen. Kemudian memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Kemudian kita lihat di sini ada gambar konsep dasar dari ERP ya, Enterprise Resource Planning. Dari gambar kita lihat di pusat di tengah ada central database ya, centralized database atau database yang sifatnya terpusat ya. Di mana dari database yang terpusat tadi diakses ya. Nanti baik itu dari beberapa departemental
Yang di bawah ada Human Resource Management, HR ya, bagian SDM, sumber daya manusia. Kemudian yang di kanan dan kiri ada customer ya. Customer nantinya dihubungkan dengan salah satunya misalkan sistem sales and distribution, kemudian ada service application, kemudian ada pula yang di sisi supplier, nanti dihubungkan dengan suatu sistem yaitu inventory management system. Di sini terkait dengan ini ya, pengelolaan inventaris ya, kepemilikan. Kemudian manufacturing application di sini adalah aplikasi yang mengelola terkait dengan proses pabrikan ya, proses produksi manufaktur. Kemudian ada financial application, aplikasi pengelolaan keuangan ya. Kemudian ini salah satu dari beberapa aplikasi yang terhubung ya, terhubung dengan centralized database yang pada akhirnya nanti akan memberikan suatu corporate reporting atau laporan untuk perusahaan ya, yang nanti bisa digunakan untuk membantu ya, memberikan gambaran ya kondisi seperti apa kinerja dari perusahaan atau organisasi. Kemudian kita lanjutkan kepada integrasi ERP di dalam organisasi. Gambarnya agak pecah ya. Nah, dengan adanya ERP, kita bisa lihat di sini ada kondisi before dan juga after. Kondisi before yaitu di sini kondisi terpisah ya, disparate ya. Kemudian ada kondisi after integrated ya di sini. Jadi kondisi before adalah kondisi sebelumnya di mana di sini tadi ya terjadi FAIS ya, Functional Area Information System. Masing-masing di sini dicontohkan dari suatu area fungsional memiliki sistem tersendiri ya. Nah, di mana ini pada akhirnya menghasilkan silo ya, perpecahan seperti itu, fraction. Nah, misalkan di human resource SDM punya sistem sendiri, finance punya sistem sendiri, operation ini punya sistem sendiri, yang mungkin terhubung juga, tetapi belum secara menyeluruh terhubung. Jadi masih memungkinkan terjadinya adanya data redundansi. Kebetulan misalkan katakanlah di human resource, ini ada data dari karyawan. Nah, dihubungkan dengan finance ya. Nanti kaitan dengan keuangan, misalkan siapa yang akan mengelola finance. Nah, nanti ambil data dari karyawannya siapa saja seperti itu. Tapi ternyata di operation belum terhubung. Nah, di sini ada pendataan sendiri. Nah, hal ini tentunya bisa menimbulkan duplikasi dengan data yang ada di human resource, misalkan katakanlah siapa-siapa yang mengelola di bagian operation. Nah, kita lihat di sebelah sampingnya ya, ada kondisi after atau setelah. Di sini menunjukkan adanya integrasi ya, integrated, di mana human resource, finance, dan operation sudah terhubung, sudah berelasi di sini. Sehingga harapannya dengan adanya sistem terintegrasi ini, duplikasi bisa dapat dikurangi ya, dihindari, karena kita cukup ya data bisa mengalir dengan lancar antar departemen. Yang penting nanti di sini ya ada authoritative akses ya, nanti jadi ada akses kepada tadi ya centralized database tadi. Kemudian kita masuk ke modul dari ERP, Enterprise Resource Planning. Di sini ketika kita bicara terkait dengan software ERP, tidak jarang terdapat ini ya teman-teman, sifatnya modular ya. Ada modul-modul yang bisa mendukung ya. Terkait tadi ya, di dalam biasanya satu package satu software ERP di dalamnya ada modular ya, modul-modul package ya. Di dalamnya misalkan di sini dicontohkan ya, untuk modul operasi atau operation di dalamnya ada
General Logistics, Sales and Distribution, Materials Management, Logistic Execution, Quality Management, dan yang lainnya. Kemudian di dalam modul Financial and Akuntansi ya, Financial and Accounting, biasanya ada General Accounting, Financial Accounting, Controlling, dan sebagainya. Kemudian di bagian HR, sumber daya manusia, Human Resource ya, di sini ada contohnya yaitu Personal Management, Personal Time, Payroll, penggajian ya, dan sebagainya ya. Ini biasanya kita merujuk kepada mungkin ini ya brand atau mungkin merek ini ya produk software ERP tertentu, bisa juga berbeda ya antara apa dari satu vendor dengan vendor lainnya, bisa tidak selalu sama. Hanya di sini dicontohkan jenis-jenis modul yang umum dimiliki ya, dari salah satu contohnya misalnya operation ya, operasi, finance, dan juga human resource atau sumber daya manusia. Kemudian manfaat dari ERP, berikut ini manfaat dari ERP diantaranya yang pertama, sesuai tadi ya, kata kuncinya ya, yaitu integrasi ya. Integrasi di sini contohkan integrasi data keuangan ya. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan. Nah ini ya, kalau kita bicara terkait bisnis, tentu keuangan atau monetary itu sesuatu hal yang sangat penting ya di dalam fungsi organisasi ya. Nah, hal ini tentu perlu dikelola dengan baik, di mana apabila sistem yang ada di dalam perusahaan itu bisa terintegrasi sehingga memudahkan. Harapannya bisa transparan ya, transparansi itu bisa lebih terjaga karena aliran data dan informasi tidak terjadi duplikasi dan sebagainya ya. Jadi harapannya tidak terjadi kesalahan di sana. Kemudian yang kedua yaitu standarisasi proses operasi, yaitu menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi atau ketidakefisienan, dan peningkatan kualitas produk. Tadi kita lihat ya dari sejarahnya bahwa FAIS Functional Area Information System itu kan adanya silo ya, kita terpecah-pecah sehingga kurang efisien ya, tidak efisien di sini dikatakan inefisien, terpisah-pisah tadi, sehingga baik sumber daya ya, waktu, biaya itu kan tadi ada redundansi dan sebagainya ya di sana. Harapannya dengan implementasi sistem terintegrasi ini sehingga diharapkan proses ya itu lebih efisien. Harapannya produktivitasnya akan meningkat, kualitas produknya juga akan meningkat ya. Kemudian yang ketiga ada standarisasi data dan informasi. Ini melalui keseragaman laporan ya, pelaporan ya. Terutama untuk perusahaan besar yang terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan juga jenis yang biasanya bisa berbeda-beda ya. Jadi ada standarisasi karena sistemnya sifatnya terintegrasi ya tadi ya. Kita kembalikan tadi bahwa harapannya mengurangi ya tadi adanya redundansi juga. Kemudian kita masuk ke implementasi dari ERP itu sendiri. Ketika akan melaksanakan proses yang namanya implementasi ERP, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya yang pertama yaitu terkait dengan ukuran bisnis. Nah, seberapa besar bisnisnya ya. Nah, misalkan katakanlah biasanya dihitung dari jumlah karyawan atau pengguna dari sistem tersebut. Itu bisa juga menjadi salah satu representasi ya untuk melihat sejauh mana atau seberapa ya nilai ukuran bisnis tersebut. Kemudian ada pula dari ruang lingkup, dari perubahan dan juga peran serta pelanggannya juga. Ruang lingkup dari perubahan di sini kita lihat apakah sudah mampu ya melakukan perubahan dalam artian kita mengintegrasikan departemen-departemen yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian peran serta dari pelanggan ya. Nah, ini juga kita melihat ya bagaimana ini ya nanti kalau keterlibatan dari sisi pelanggan tersebut.
dari perusahaan. Selain itu, perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, customize ya, dan juga jasa pendukung. Ketika kita akan melakukan suatu transisi ya, dengan misalkan apakah itu dengan membeli suatu software ERP ataupun rata-rata kalau ERP biasanya sih ini teman-teman kecenderungannya sih membeli ya ERP yang sudah ini ya apa namanya sudah profesional ya biasanya langsung untuk membeli sih ada tendensi untuk membeli tetap karena ini ya teman-teman mengintegrasikan karena pada kenyataannya atau realisasinya mengintegrasikan berbagai departemen yang dengan latar belakang sistem-sistem yang berbeda ini cukup rumit sekali ya. Katakanlah misalkan dengan ini ya, mungkin bisa dengan bahasa pemrograman yang kebetulan bisa berbeda-beda antar departemental itu cukup membutuhkan effort juga ketika melakukan proses transisi ya. Sehingga ketika kita beralih kepada satu software ERP itu bisa menjadi opsi ya, teman-teman. Tetapi ini kembali lagi kepada keputusan dari organisasi itu sendiri ya. Nah, tidak jarang maka di sini teman-teman disampaikan ya membutuhkan jasa konsultasi. Nah, nanti melihat dulu kondisi dari organisasi atau perusahaan. Misalkan kita menggunakan jasa konsultan dulu. Sekiranya ketika akan melakukan perpindahan ke sistem ERP itu baiknya seperti apa gitu. Kemudian kustomisasi di sini penyesuaian teman-teman. Nah, baik itu nanti misalkan dari fitur software tersebut bisa disesuaikan atau tidak dengan culture atau sistem yang ada di organisasi atau perusahaan. Nah, itu adalah customize ya penyesuaian. Kemudian jasa pendukung ya mungkin terkait dengan infrastruktur dan sebagainya yang akan mensupport ya sistem ERP itu sendiri. Kemudian migrasi data adalah salah satu aktivitas yang cukup penting juga ya ketika kita akan melakukan perpindahan ya menggunakan suatu sistem baru. Nah, di sana ini ya perlu diperhatikan juga proses perpindahan data, migrasi data ya. Untuk hal ini juga mendukung ya nanti kesuksesan dari implementasi ERP karena tidak jarang kalau kita bicara perusahaan tentunya perusahaan tersebut sudah punya ini ya data dan juga informasi sehingga perlu juga melakukan ini ya perpindahan dari data yang telah ada existing kepada sistem baru, penyesuaian dengan adanya sistem baru gitu. Kemudian masih disayangkan migrasi data merupakan aktivitas terakhir sebelum fase produksi ya. Jadi proses migrasi data itu biasanya di akhir ya. Jadi tidak jarang ada data-data yang bisa belum istilah existing data tersebut bisa tidak bersesuaian dengan aplikasi ERP yang dibeli baru ya, membeli baru ataupun kita bisa juga ini ya, apa namanya, menggunakan yang on demand ya. Jadi yang menggunakan jasa layanan ini ya, berlangganan seperti itu. Kemudian kaitannya dengan implementasi ERP tadi ada beberapa approach atau pendekatan di sini ketika akan melakukan ERP ya, implementasi ERP itu sendiri ya. Jadi yang pertama ada ini Big Bang ya. Big Bang approach di sini yaitu suatu strategi penerapan di mana seluruh modul dari paket ERP itu secara simultan ya dijalankan di seluruh fungsi perusahaan. Kemudian ada step by step ya, yaitu dengan suatu tahapan ya.
di mana ketika melakukan implementasi sedikit demi sedikit ya, bertahap gitu. Jadi apa namanya, tidak langsung signifikan ya keseluruhan, tetapi bertahap. Kemudian ada pula small bank atau pilot ya. Pilot di sini ada ini ya, testing ya, sebagai pilot project dulu. Jadi persiapan dulu, baru nanti ketika dinilai sudah ready atau sudah siap, maka nanti bisa untuk cut off ya. Kalau memang dinyatakan sudah ready atau sudah siap ya. Kemudian aplikasi ERP yang populer di sini beberapa bisa dikatakan brand ya yang cukup populer terkait dengan sistem ERP. Ada SAP yaitu MySAP, kemudian BAN, kemudian Oracle, kemudian JD Edwards. Ini sudah diakuisisi Oracle juga. Kemudian ada PeopleSoft, ini juga diakuisisi Oracle. Compire, ini sifatnya open source, jadi mungkin masih banyak lagi juga beberapa ya jenis dari aplikasi ERP yang tersedia di pasaran. Kalau perusahaan yang biasanya sudah ini ya cukup besar, biasanya mereka punya kecenderungan untuk memilih seperti SAP ya, karena kita lihat SAP itu unggul kaitannya dengan best practice ya. Dia merupakan salah satu ini ya, software yang cukup ini teman-teman, cukup lama dan juga ini ya kalau untuk level perusahaan yang cukup besar, tapi hal ini juga ini ya tergantung kebutuhan dari organisasi itu sendiri ya. Dan mereka juga ada tendensi mungkin ya preferensi masing-masing yang bisa disesuaikan. Kemudian kita masuk ke CRM atau Customer Relationship Management. Di sini kita akan mencoba ya mempelajari apa yang teman-teman ketahui terkait dengan CRM. Di sini ada gambar di mana CRM berkaitan ya. Ada seperti kayak gambar cycle yang terdiri dari ada service, layanan ya, support, dukungan, kemudian quality terkait kualitas, selanjutnya ada sales ya, penjualannya. Di mana ini Anda membentuk suatu siklus ya, cycle ya, yang saling berelasi. Kita masuk ke CRM, disebut sebagai customer management karena terkait dengan pengelolaan data atau data konsumen ya, sesuai namanya ini teman-teman. Ini ya, C-nya dari kata customer. Kemudian CRM selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi ya untuk mengimplementasikan strategi marketing. Bagaimana kita memasarkan produk atau jasa. CRM adalah suatu pendekatan bisnis ya. Di sini bisa dikatakan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Fokusnya yaitu pada pelanggan ya. Yang ditargetkan dengan cepat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas dari perusahaan. Sehingga nanti harapannya akan maksimal. Kemudian CRM itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu strategi ya, strategi perusahaan di mana dalam upaya ini ya memahami dan juga mempengaruhi ya tingkah laku dari customer atau pelanggan melalui suatu komunikasi ya. Untuk meningkatkan ini teman-teman acquisition, mempertahankan retention, ada customer retention kalau teman-teman pernah mendengar
bagaimana usaha ya atau upaya untuk mempertahankan pelanggan. Kemudian mendapatkan loyalitas dari pelanggan serta keuntungan dari pelanggan. Kemudian di sini catatan terkait dengan CRM. CRM di sini bukanlah suatu paket software ya, bukan juga database, bukan call center, bukan program loyalitas, program customer service. Jadi lebih kepada tadi ya kita katakan strategi ya atau suatu filosofi juga bisa ya, yang berkaitan dengan beberapa istilah-istilah ini ya. Itu. CRM ini lebih dari sekedar ini ya, konsep direct marketing atau mungkin pemasaran langsung. Sedangkan tujuan dari CRM yaitu lebih memfokuskan pada mempertahankan pelanggan. Jadi bagaimana kita ini ya menjaga customer retention. Jadi bagaimana kita ini ya menahan atau menjaga ya existing customer atau customer yang telah dimiliki. Dan juga perkembangan usaha yang lebih cepat ya. Jadi dalam artian kita menjaga ya existing customer ya untuk bisa tetap loyal kepada kita sembari ada upaya juga kita untuk ini ya attack atau menarik ini ya customer baru. Kemudian tujuan perusahaan di dalam kaitannya dengan pelanggan di sini yang pertama mendapatkan pelanggan atau acquiring customer. Kemudian mempertahankan sekaligus menggiatkan dari pelanggan itu sendiri ya. Jadi customer retention tadi ya. Kemudian menjual produk-produk yang lebih banyak kepada mereka. Nah, harapannya dengan si customer tadi loyal ya, existing tadi ada, kemudian kita bisa attract new customer, harapannya tentunya produk atau layanan kita jauh lebih laku, lebih banyak gitu. Nah, di sini kita lanjutkan meningkatkan nilai yang diperoleh dari pelanggan. Nah, di sini ada 3 konsep yaitu get, keep dan juga grow. Di mana get yaitu ini ya, teman-teman, merupakan suatu fungsi untuk mendapatkan pelanggan yang menguntungkan. Untuk keep yaitu difokuskan pada mempertahankan pelanggan yang menguntungkan lebih lama. Bagaimana kita menjaga ya keep ya. Kalau get kan untuk mendapatkan. Di sini keep tetapi juga untuk mendapatkan ya kaitannya dengan keuntungan ganda ya dari pelanggan yang menguntungkan ya. Harapannya kita ini ya mendapatkan keuntungan lebih gitu. Kemudian menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan. Jadi kita coba difokuskan kepada pelanggan-pelanggan yang memberikan value untuk perusahaan. Kemudian grow. Grow di sini didefinisikan untuk menjual produk tambahan ya upsell yang bisa sebagai solusi. Kemudian cross sell produk lain kepada pelanggan ya, jadi menjual produk yang berlainan. Kemudian merekomendasikan untuk ini ya teman-teman mulut ke mulut atau word of mouth ya. Jadi diinformasikan, direkomendasikan. Oh, kalau misalkan brand A itu bagus. Nah, nanti disampaikan ke temannya untuk bisa menggunakan produk atau layanan tersebut juga. Kemudian mengurangi servis dan operasional ya. Nah, contohnya di sini ada Nestle. Nestle menerapkan CRM dalam bentuk membangun ya database pelanggan melalui ini ya, ada websitenya yaitu Sahabat Nestle ya. Kemudian membuat profil setiap pelanggan. Kemudian menganalisa profit dari masing-masing customer. Selanjutnya berinteraksi dengan customer yang lebih targeted ya. Jadi dari customer yang telah diidentifikasi tadi, kita melihat mana sekiranya customer yang potensial ya. Nah, nanti diskusi ini nanti bisa dilanjutkan di akhir. Kita lanjutkan dulu. Siapakah pelanggan setia itu ya? Jadi kita coba mendefinisikan pelanggan setia
Yang pertama, tingkah lakunya menunjukkan suatu komitmen ya, di mana membeli ya cukup hanya di satu supplier, ya cukup loyal ya. Kemudian membeli supplier dari supplier tertentu lebih banyak ya, dan terus meningkat ya. Jadi ada rasa positif ya, di mana ada peningkatan jumlah pembelian. Kemudian menyumbangkan saran ya di sini, karena saking pedulinya, jadi misalkan ada kekurangan, mereka juga ini ya termotivasi untuk memberikan saran. Nah, yang kedua poinnya yaitu psikologi mensyaratkan komitmen ya. Jadi tidak akan berpikir untuk memutuskan hubungan atau psychological komitmen ya. Jadi bisa terus ini ya bekerja sama gitu harapannya. Baik dari buyer dan juga seller ya. Memiliki kebiasaan atau sikap yang positif tentang supplier. Jadi tidak ada ini ya negative feeling. Kemudian selalu mengatakan hal yang harus bagus ya terkait supplier ya. Tidak mengatakan sesuatu hal yang tidak baik. Selanjutnya yaitu keuntungan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang pertama, mempertahankan pelanggan itu dinilai kita mengeluarkan biaya lebih sedikit dibandingkan kita attract new customer ya. Karena dengan existing itu kita tidak perlu ragu-ragu harus mulai dari awal ya untuk menawarkan suatu produk atau layanan. Berbeda kalau orang tersebut belum pernah menggunakan, tidak jarang mereka bisa sedikit sulit ya, karena mereka belum memiliki trust ya, atau kepercayaan terhadap brand tersebut, misalkan. Kemudian pelanggan mengeluarkan banyak uang seperti meningkatkan share of wallet ya. Nah, dengan adanya customer yang loyal, harapannya bahwa mereka juga ini ya, kalau kita bicara bisnis tentunya si customer akan membeli banyak atau menjadi big spender ya. Jadi mereka menghabiskan uang yang cukup banyak ya, merogoh kocek yang cukup banyak untuk membeli produk atau layanan. Kemudian selain itu ini ya, customer juga akan ini ya mendapatkan kesepakatan yang baik yang membentuk suatu kesepakatan yang baik dengan ini ya perusahaan atau organisasi. Kemudian mereka menyebarkan informasi yang positif tadi ya. Jadi word of mouth, jadi menyampaikan dari mulut ke mulut bahwa perusahaan tadi memberikan layanan atau produk yang baik. Kemudian mereka hanya membutuhkan servis yang lebih sedikit. Jadi ini ya, kalau misalkan loyal dan sudah punya positive thinking terhadap brand suatu perusahaan, mungkin ada kecenderungan ya mereka nggak terlalu rewel, istilahnya tidak terlalu banyak ini ya komplain, misalkan seperti itu. Kemudian mereka tidak terlalu mempersoalkan harga. Nah ini juga ketika customer sudah tahu quality dari suatu produk atau layanan dan itu dinilai baik atau bagus bagi suatu customer, tentunya misalkan ada kenaikan harga dan sebagainya bukan menjadi suatu persoalan ya. Kemudian mereka lebih bisa memaafkan jika terjadi kesalahannya. Karena ini ya, kedekatan ya tadi ya antara perusahaan dengan si customer sudah terjalin dengan baik, maka tentunya misalkan kesalahan-kesalahan kecil atau segala sesuatu kesalahan yang dinilai bisa ditolerir itu bukan sesuatu hal yang besar ya bagi customer. Kemudian mereka membuat program marketing menjadi lebih efisien ya, karena kita tahu ya customer-nya kita sudah kenal, jadi kita mungkin lebih mengenal preferensi mereka, apa kesukaan mereka, apa mungkin produk atau layanan yang sering digunakan atau dibeli. Jadi lebih familiar juga antara si ini ya, buyer dan juga si seller. Kemudian tujuan taktis dan strategis dari CRM yaitu untuk meningkatkan peluang ya dengan mengembangkan proses berkomunikasi dengan pelanggan yang sesuai ya. Jadi bagaimana kita membentuk tadi ya kondisi agar kita lebih memahami customer dengan baik ya. Bagaimana kita ini ya melakukan customer retention, menjaga existing customer dan juga ada upaya juga untuk menarik attract new customer. Kemudian menyediakan penawaran yang tepat baik itu produk dan harga ya. Ya, kalau kita sudah tahu preferensinya tentu penentuan harga dan sebagainya itu tidak menjadi sesuatu yang masalah.
Kemudian melalui saluran channel yang tepat dan waktu yang tepat ya. Jadi kita tahu juga bagaimana kita bisa menyampaikan informasi kepada customer karena existing kita cukup tahu ya. Kemudian waktunya juga ya, waktunya kapan gitu. Kemudian masih dilanjutkan dengan tujuan taktis dan strategis. Sini pelanggan yang tepat ya. Di mana kita mengatur hubungan dengan pelanggan dari berbagai aspek kehidupannya. Selain itu menyadari potensi pelanggan dengan cara meningkatkan share of wallet ya. Jadi misalkan kita menawarkan ya suatu program loyalty ataupun penawaran voucher dan sebagainya di mana nanti harapannya si customer itu tetap ini ya setia dan akan menggunakan ya uangnya ya untuk berbelanja ya di produk atau jasa layanan perusahaan. Kemudian penawaran yang tepat ya. Di sini harapannya kalau kita menggunakan existing customer atau customer yang sudah ada tidak perlu memperkenalkan produk seperti yang belum kenal ya. Jadi ya mereka tentu lebih familiar, lebih mudah gitu ketika ditawari. Terlebih lagi misalkan ada inovasi baru karena mereka sudah tahu produk atau jasa layanan itu bagus, tentunya bukan sesuatu hal yang masalah ketika kita mengenalkan suatu produk atau jasa layanan baru. Dia membuat penawaran ya, menawarkan produk ya. Kemudian ada channel yang tepat ya di sini. Channel itu adalah saluran komunikasi ya, di mana kita bisa menentukan ya komunikasi seperti apa, saluran yang mana yang sekiranya tepat. Karena existing tentu kita tadi ya melihat bahwa kita sudah mengenal si customer atau pelanggan tadi. Kemudian mampu berkomunikasi dengan channel yang diinginkan pelanggan. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah kenal dengan existing customer, tentunya kita bisa tahu preferensi komunikasi channel yang mereka suka apa. Apakah misalkan sosial media, ataukah mereka lebih suka dihubungi dengan telepon, dan sebagainya. Kemudian mengcapture dan menganalisa informasi-informasi dari semua channel untuk pembelajaran terus-menerus ya. Karena kita mungkin sudah dekat juga dengan customer-nya, misalkan dengan existing customer, jadi lebih mudah juga kita untuk bisa mempelajari si customer tadi ya. Kita tinggal melihat behavioralnya. Kemudian waktu yang tepat ya, karena kita tadi ya melihat preferensi yang sudah kenal, maka harapannya kalau kita mempromosikan atau menawarkan suatu produk jasa layanan, kita tahu timing-timing mana yang cocok untuk pelanggan tersebut. Kemudian mampu berkomunikasi secara real atau mendekati real time. Ya, jadi real time itu nanti ini ya, ataupun mungkin tradisional juga bisa ya. Jadi kalau misalkan kita di kondisi pandemi, bagaimana kita tetap bisa berkomunikasi dengan si customer tadi gitu, secara real time gitu. Harapannya kita informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ya, ada customer touch point ya, di mana interaksi dengan si customer atau pelanggan itu bisa meliputi beberapa line ya atau cara. Apakah itu melalui smartphone, kemudian melalui www ya atau websitenya, kemudian komputer, kemudian physical store ya, toko fisik, ataupun melalui teknisi, ataupun email ya, surat langsung direct mail, ataupun email elektronik mail. Bisa juga melalui service center, call center, dan sebagainya ya. Jadi mengontaknya itu berbagai ini ya saluran. Di sini kita bisa melihat juga ada ini komplain pelanggan ya. Di sini dicontohkan kondisi yang kurang baik ya. Di sini maka saya beri warna merah ya di sini komplain pelanggan. Jadi di sini ada suatu cerita ya terkait salah debit oleh Bank Niaga ya. Jadi ketika seseorang misalkan katakan suatu nasabah ya, seorang nasabah itu ini kebetulan akan melakukan ini ya cicilan untuk KPR, ternyata proses pendebitan yang dilakukan teller ada kesalahan gitu. Maka ternyata ketika dilaporkannya dari pihak bank ya akan menyampaikan akan diurus. Nah, sehingga harapannya kalau
misalkan ada respon yang positif ya dari si penyedia barang ataupun jasa. Jadi tentunya si customer juga ini ya merasa lebih lega. Tetapi kita kembalikan sendiri ya, karena customer itu biasanya lebih sifatnya subjektif. Nah, di sana ini ya, ketika misalkan katakanlah si perusahaan baik penyedia jasa atau produk tadi tidak bisa menangani masalah komplain dari pelanggan, tentunya akan menimbulkan citra yang kurang baik juga ya. Apalagi di sana kalau kita bicara terkait uang, hal ini cukup ini ya, untuk cukup sensitif juga. Gitu. Kemudian ada kondisi yang positif yaitu kepuasan pelanggan, di mana ini ya ada ucapan terima kasih Bank Mandiri ya, di mana salah seorang nasabah dari perbankan tersebut ini gagal melakukan penarikan, tetapi saldo sudah terlanjur berkurang. Nah, karena kondisi tersebut, maka ini ya, dari pihak bank sendiri menawarkan pengembalian saldo. Nah, hal ini menjadi layanan yang cukup ini ya, dapat diandalkan ya. Nah, menurut call center di sini pengembalian uang itu membutuhkan waktu, tapi nanti akan diproses ya di sini ya untuk ini ya pengembalian karena terjadi kegagalan. Nah, hal-hal kondisi ini juga teman-teman bisa perhatikan ya ketika nanti teman-teman bekerja di dalam perusahaan, teman-teman harus bisa ini ya customer oriented juga. Bagaimana kita bisa mengcover ya keinginan atau kebutuhan dari customer ya, sehingga harapannya si customer tadi itu puas ya. Kalau existing harapannya mereka tetap loyal atau setia sebagai customer gitu. Tidak berpindah ke lain brand gitu. Nah, harapannya dengan kondisi positif tadi akan bisa menarik para customer baru gitu. Nah, di sini nanti bisa didiskusikan ketika pembelajaran jika ada waktu ya. Kalau tidak nanti bisa dilanjutkan diskusi teman-teman di di luar waktu perkuliahan ini ya kalau misalkan untuk diskusi bersama ya untuk penugasan dan sebagainya. Saya kira demikian untuk pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.